Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Rupiani Astika dengan NIM 210501502079 dari kelas E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yakni untuk memenuhi mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran. Materi yang saya akan paparkan yakni pengembangan evaluasi pembelajaran berbasis digital. Yang pertama, sejarah pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Setiap proses pembelajaran berlangsung penting bagi seorang guru maupun peserta didik untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan tersebut. Kemajuan yang terjadi dalam dunia teknologi komunikasi dan informasi memunculkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Di era globalisasi, kita tidak bisa menghindar dari kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pasti di era ini. Secara langsung atau tidak langsung, sarana ilmu teknologi dalam dunia pendidikan berperanan penting dalam mengatasi masalah-masalah keterbatasan sarana pendidikan atau sarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi berarti suatu proses untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses serta hasil sebuah kegiatan. Sedangkan pengertian evaluasi pembelajaran yaitu proses untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses dan hasil belajar siswa sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan perlakuan lanjut. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran terbagi atas 3, yakni bagi siswa, kedua bagi guru, ketiga bagi lembaga. Bagi siswa, fungsi bagi siswa yakni untuk mengetahui tingkat kemajuan belajarnya siswa, untuk memberi dorongan belajar atau motivasi belajar kepada siswa dan untuk memberikan pengalaman dalam belajar. Yang kedua bagi guru, untuk menyeleksi siswa dan meramalkan keberhasilannya, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa dan memberi bimbingan untuk memberi pedoman siswa dalam belajar, untuk mengetahui ketepatan metode mengajar, untuk mendudukkan siswa sesuai dengan tingkat kepandaiannya di dalam kelas. Yang ketiga bagi lembaga, yakni untuk mempertahankan standar mutu pendidikan, untuk menilai ketepatan kurikulum dan untuk menilai kemajuan sekolah. Selanjutnya, prinsip evaluasi pembelajaran terbagi atas 5. Yang pertama, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dalam evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Yang kedua, prinsip komprehensif, yaitu evaluasi yang dilakukan guru harus menyeluruh terhadap suatu aspek dari objek tertentu. Yang ketiga, prinsip adil, yakni evaluasi yang dilakukan harus bersifat objektif sesuai dengan kemampuan siswa dan guru, berlaku adil tanpa kasih. Yang keempat, prinsip kooperatif, yakni evaluasi yang dilakukan oleh guru hendaknya melibatkan banyak pihak yang berkepentingan seperti orang tua siswa, sesama guru, kepada sekolah dan siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, prinsip praktis, yaitu alat evaluasi yang digunakan atau diciptakan oleh guru agar mudah digunakan oleh guru itu sendiri maupun orang lain.
Adapun manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Yang kedua, mengetahui aspek-aspek kelemahan siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Simulasi digital. Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Ide awal dari simulasi adalah untuk meniru situasi dunia nyata secara matematis, kemudian mempelajari sifat dan karakter operasionalnya, dan akhirnya membuat kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil dari simulasi. Selanjutnya, cara menggunakan alat penilaian digital. Yang pertama itu mempermainkan jawabannya. Yang kedua, memberikan umpan balik instan. Yang ketiga, melacak kemajuan belajar. Keempat, membuat penilaian berbasis survei. Yaitu membuat penilaian berbasis survei. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi. Era globalisasi saat ini teknologi banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan saat ini adalah salah satunya berbentuk teknologi ilmu komputer, yaitu suatu media yang telah mencakup semua jenis media. Media pembelajaran TIK menggabungkan beberapa komponen seperti warna, teks, animasi, gambar atau grafik, suara, dan video yang menunjang dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang berbeda. Adapun tahap pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, yakni pertama, penyusunan rancangan. Dalam membuat program media pembelajaran TIK harus terlebih dahulu melakukan persiapan dan perencanaan dengan teliti. Perencanaan itu dapat disesuaikan dengan tujuan pembuatan media pembelajaran TIK, kaitan media pembelajaran TIK dengan proses belajar mengajar tertentu dan tujuan tertentu, sasaran atau penerima pengguna media pembelajaran TIK. Yang kedua, penulisan naskah. Maksud dari penulisan naskah yakni sebagai penuntun dalam memproduksi program media pembelajaran TIK. Naskah berisi teks untuk urutan gambar dan grafis yang perlu diambil dengan alat perekam audio visual. Yang terakhir ada produksi media. Produksi media yakni setelah menulis naskah digunakan sebagai penuntun dalam produksi media pembelajaran. Ada beberapa tahapan pengembangan yang diperlukan. Yang pertama konsep, yang kedua desain, yang ketiga material collection, keempat assembly, yang kelima testing, dan yang keenam distribution. Yang terakhir, contoh media pembelajaran digital. Yang pertama, media pembelajaran online berbasis visual. Yang kedua, multimedia pembelajaran interaktif online berbentuk audio visual. Yang ketiga, aplikasi untuk membuat media pembelajaran interaktif visual. Dan yang terakhir, aplikasi untuk membuat media pembelajaran interaktif audio visual. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.